Halo semua, kembali lagi di Cuma Bisa Ngoding. Di konten ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan tips masih di seputar database MySQL, yaitu cara install MySQL Server di Drive D. Nah, pada umumnya MySQL Server itu pasti diinstal di Drive C ya. Di struktur sistem MySQL Server itu ada yang namanya folder MySQL Data Files. Metode ini saya gunakan bermaksud supaya data tabel atau database file itu nggak perlu di backup dan di restore ketika sistem operasi komputer kita diinstal ulang karena tiba-tiba rusak. Tapi dengan catatan juga nggak ada data file MySQL yang ikut rusak atau korup. Oke, langsung aja simak baik-baik videonya. Nah, karena di komputer saya ini udah diinstal MySQL, jadi akan saya uninstall dulu MySQL-nya. Jadi ini sebagai gambaran juga bagaimana kalau misalkan si sistem operasi di komputer teman-teman rusak, nggak akan saya lakukan backup si MySQL-nya. Jadi yang pertama itu selamatin dulu data filenya. Karena di komputer saya udah saya install dengan settingan ini, semua data table dan data file yang ada di server MySQL itu ada di D. Terkecuali hanya sebatas sistem si MySQL-nya itu masih di C. Caranya kita rename MySQL database filenya asli, misalkan gitu ya. Lanjut kita uninstall tunggu beberapa menit. Nah, udah beres di uninstall. Nah, akan saya bersihkan dulu folder-folder sisa dari MySQL Server. Karena kemungkinan kalau langsung saya install ini nggak akan mungkin jalan nih servisnya. Nah, sistem MySQL sendiri itu ada di program file, terus MySQL. Nah, ini MySQL Server ya. Kita hapus langsung delete di sini ya. Karena udah aman. Udah saya simpen di D. Terus ada yang namanya di program data kalau nggak salah nih. Ada folder MySQL juga nih. Nah, ini dia. Kita bantai juga, kita delete. Terus setelah itu lanjut kita install kembali MySQL servernya. Buat teman-teman yang baru memulai belajar MySQL Server, biasanya itu udah include ya. Kalau kita install XMPP itu udah ada MySQL-nya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan metode ini, teman-teman bisa download dulu instalannya. Nah, saya udah download instalan MySQL servernya. Nah, di sini akan saya install MySQL versi 5.562 64 bit ya. Nah, langsung aja install kembali MySQL-nya. Ini dicentang aja. Terus saya pilih tipikal, terus install. Nah, setelah install,
step pertama di sini ada yang namanya konfigurasi. Nah, ini dia. Di konfigurasi ini yang menentukan settingan data file yang tadi saya rename itu mau disimpan di mana. Saya pilih udah next aja langsung. Nah, di sini nih ya. Teman-teman bisa simak baik-baik caranya. Saya pilih D, terus si data filenya itu meng-create secara otomatis. Nah, kenapa saya rename? Karena nanti kalau misalkan nggak saya rename itu ke timpah. Dan saya nggak membackup database-nya, itu nggak akan mungkin selamat nanti isinya ini. Nih, jadi keuntungannya di sini ya. Kita coba mulai aja langsung install ulang lagi. Di next aja. Terus saya masukin password. Nggak dipakein password juga nggak apa-apa. Nah, servisnya ini udah berjalan dan konfigurasi create Windows service finish. Nah, di sini saya udah punya query browser buat masuknya. Kita coba aja. Ini database MySQL server yang baru, tapi belum ada database punya saya. Nah, di menit ini teman-teman harus simak baik-baik gimana caranya setting data file MySQL ke drive D yang keunggulannya itu tanpa harus backup, tapi bisa menyelamatkan semua project database yang udah kita create kian banyak. Nah, langsung aja. Pertama kita matiin dulu nih service MySQL-nya. Terus kita buka filenya. Nah, di sini. Ini file system MySQL. Ada bin data doc include library share. Nah, jadi teman-teman buka yang namanya file my titik ini, tapi lewat command prompt ya. Command promptnya harus di start administrator. Kita masuk dulu ke foldernya tadi, program file, terus MySQL server titik ininya. Terus buka aja langsung notepad my titik ini. Oke. Nah, ini tipsnya ya. Jadi settingan di my titik ininya kita rubah di bagian data dir-nya. Oke. Data dir yang asli itu ada di C program data MySQL server titik data. Nah, ini kita rubah direktorinya ke D, terus MySQL data files. Bener nggak nih? Coba kita lihat dulu. MySQL data file. Terus ini data. Oke, kita save dulu, terus simpan. Lanjut, kita coba start dulu nih. Jadi dia nggak bisa running lagi MySQL servernya
Kenapa? Karena di sistem MySQL ini dia nyimpen folder MySQL data filenya itu masih di C. Nah, jadi harus kita pindahkan dulu Explorer. Nah, jadi kunciannya di sini. Di data ini kan isinya semua nih, data table dan segala macam konfigurasi yang ada di MySQL yang udah kita install. Teman-teman tinggal ini aja nih, tinggal di copy ininya. Mau di cut juga nggak masalah. Cut, terus kita pindahin ke MySQL data file yang ada di D. Nah, IB datanya biarin aja itu di luar. Nah, ini data. Kita copy ya datanya di sini di drive D MySQL data file. Terus lanjut kita coba start lagi addnet MySQL start MySQL. Nah, berhasil kan? Service MySQL-nya kita jalankan lagi. Kita pembuktian dulu. Jalan kan? Oke. Tapi database saya belum bisa tampil di sini. Ada satu lagi yang tadi udah saya rename. Nah, pertama saya matikan lagi nih service-nya. Terus balik lagi ke directory D. Tadi ini MySQL data file ini. Nah, ini kan data MySQL data file yang baru nih. Nah, MySQL data file saya yang aslinya ada di sini nih. Kita rename aja ini yang lama, yang barunya. Terus kita rename lagi di menjadi data files ini gitu ya. Ini data file saya yang udah banyak. Nah, coba saya start lagi nih MySQL-nya, bisa jalan atau enggak. Ya, error lagi ya. Nah, teman-teman harus simak baik-baik lagi di sini nih. Kenapa bisa error? Karena data file yang asli punya saya itu nggak ada subfolder lagi, yaitu subfoldernya data. Nggak seperti yang baru nih, ya kan? Data isinya ini. Oke. Gimana caranya? Teman-teman tinggal buka lagi C program file MySQL server .my ininya. Nah, teman-teman tinggal hapus yang namanya data di sini. Oke ya. Di patch to database root-nya itu di data dir-nya seperti ini. Konfigurasinya. Kita save. Terus langsung kita jalanin service MySQL-nya lagi. Nah, the MySQL service was started successful. Terus kita buka lagi directory D-nya. Terus nih yang baru nih kita hapus aja. Kita close, terus kita pembuktian dulu nih. Ini saya pembuktian ya. Buka. Nah, database saya kembali dan semua datanya berhasil dikembalikan. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat teman-teman yang baru mulai belajar MySQL. Sekian tips dan trik
atau tutorial yang saya bagikan di video konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak suka ya jangan di like. Salam cuma bisa ngoding.